Ada baiknya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu Ibu ngambil absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Nur Hamidah, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Laila, Hadir, Bu. Sultan, Hadir, Bu. Wanda, Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Bu. Oke, berarti semuanya hadir ya. Ya, Bu. Boleh ada yang bisa untuk menghapus papan tulis nggak? Silakan. Oke, Sultan. Ya, Bu. Ibu, boleh Ya. keluar sebentar? Oke, selamat Mbak. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, terima kasih ya Sultan. Ya, Ibu. Oke, tujuan pembelajaran hari ini kita adalah mempelajari langkah pembuatan batik dan mengenal motif-motif. Nah, sebelum itu Ibu mau menjelaskan materi minggu lalu. Ada yang ingat nggak apa aja materi kita minggu lalu? Yaitu pengertian batik sama alat-alat batik. Ada yang ingat apa itu pengertian batik? Silakan Rizka. Pengertian batik itu batik menggunakan lilin malam dengan mencoret ke kain. Ya, betul sekali. Kalau misal alat-alat dalam pembuatan batik itu ada yang tahu nggak apa alatnya? Silakan Sultan. Cuma beberapa yang saya Ya, tahu. Kak. Ada alatnya canting, baskom, Ya, kain, ya. lilin, Mm-hmm. dawang, Ya. dawangan, itu Ya. aja, Bu. Kompor juga termasuk ya Sultan. Kursi, Bu. Ya, kursi juga termasuk. Kalau bahannya itu ada kain atau kain mori gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah pembuatan batik dan motif-motifnya. Langkah-langkah pertama dalam pembuatan batik itu yaitu kita membuat desain terlebih dahulu. Apa yang kita inginkan. Misalnya kalian ingin membuat desain alas meja, jadi kalian buat desain alas meja. Yang kedua itu kalian lalu menyalinnya ke kain, yaitu kain mori namanya gitu. Setelah menyalin ke kain, kalian lalu mencantingnya menggunakan lilin malam. Dan canting ini terbagi ada dua, canting kelowong dan canting cece gitu. Nah, setelah mencanting, kalian lalu mewarnai. Mewarnai itu ada dua pewarna dalam membatik, yaitu yang pertama pewarna remasol, yang kedua itu pewarna naptol gitu. Kalau remasol ini menggunakan teknik colek. Oke, silakan Wanda. Yang kalau naptol ini menggunakan teknik celup gitu. Setelah mewarnai, ya silakan terus apa? Kalau misalnya warna dari alam kayak daun-daunan itu termasuk? Ya itu termasuk juga itu dari tumbuhan gitu. Nah, setelah mewarnai kalian menggunakan setelah mewarnai kalian lalu mengunci pada warna tersebut. Kalau misalnya remasol kalian menggunakan pengunci water glass. Kalau misalnya naptol itu menggunakan garam gitu. Setelah menguncinya lalu kalian mengeringkan terlebih dahulu. Setelah mengeringkan baru kalian melorotnya menggunakan air rebus atau air yang panas gitu supaya lilin malamnya dan penguncinya itu luntur gitu. Nah, setelah itu kalian lalu membuat atau finishingnya. Kalau misalnya alas meja tadi itu mungkin bisa kalian buat rumbai-rumbainya atau apa gitu kan menggunakan benang. Nah, setelah itu kita akan membahas. Oh iya, Ibu lupa mencatat ya. Ya, Bu. Ayo udah nggak apa-apa. Setelah itu motif yaitu pertama motif. Ibu ada contohnya. Ini ada yang tahu nggak ini motif apa? Batik parang. Betul sekali Sultan, berarti motif parang. Nah, motif parang ini
ada yang tahu nggak ini asal dari mana? Jawa, Bu. Oke. Jakarta, Bu. Bukan, lebih tepatnya di Jawa ya, Rizka. Mana, Bu? Jawa Barat ya. Oke, motif orang ini itu berbentuk miring. Ada yang lihat nggak bentuknya? Miring kan? Ya, Bu. Nah, seperti ombak memanjang. Sedangkan ini yang kedua ini ada motif Megamendung. Oke, betul sekali. Motif Megamendung. Nah, motif Megamendung ini ada yang tahu nggak asalnya dari mana? Cirebon. Ya, Cirebon, Jawa Barat mungkin termasuk. Nah, ini berbentuk seperti apa? Awan. Awan, Bu. Awan. Nah, motif ini melambangkan kesabaran dan ketenangan karena dari motif ini tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ini motif apa? Bunga. Keong. Salah, Is. Ini adalah motif kaum, bukan keong ya, Is. Dari Jambi. Salah ya, Sultan. Oke, kaum ini itu berbentuk bulatan menyerupai buah, aren atau kolang-kaling. Nah, motif ini memiliki makna kesucian dan keadilan dari motif tersebut. Nah, apa? Kopi, Bu. Ya, mungkin ada sebagian yang mirip seperti itu ya, tapi ini lebih berbentuk buah aren atau kolang-kaling gitu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu ingin membagi kalian 3 kelompok, masing-masing kalian ada 2. Ini kelompok pertama, Sultan sama Laila. Kelompok kedua, Ani dan Ais. Kelompok ketiga, Rizka dan Wanda. Nah, masing-masing kalian bisa. mau kelompok sama Rizka. Kenapa ini? Kenapa Wanda? Kenapa nggak mau? Dia udah serius belajar, Bu. Rizka, kamu harus serius ya. Ini dalam pembelajaran, Bu ya. Ya, Bu. Oke. Masing-masing kelompok kalian harus menjelaskan apa yang dijelaskan tadi dari motif-motif tersebut. Salah. Ini. Silakan Ibu beri 5 menit untuk kalian membahasnya. Boleh. Ibu. Apa yang Wanda harus kedua ya Wanda? Nggak boleh. Dia nggak mau belajar, Bu. Rizka harus belajar. Jangan berkelahi ya, Rizka. Ini dilihat Rizka, bukan itu. Kan ditulis. Iya, ini yang dilihat dulu kayak gimana bentuknya, baru kita nentuin. Ini tadi motif kawang ya, Bu? Iya, motif kawang. Kawang. Kau. Iya, kau. Ya, silakan ya. Ibu ada pena, Ibu? Ada, ini Wanda, silakan. Apalagi Wanda. Ada apa lagi Wanda? Ini dan motif bergelombang. Ini itu bukan sih? Keadilan tadi kan itu kan? Berdua Rizka. Ini teman. Garis bergelombang. Ada yang udah siap menjelaskannya? Mencari diskusinya? Udah. Yang lain gimana kelompok lain? Sudah, Bu. Sedikit lagi, Bu. Oke, kita tunggu dulu ya kelompok lainnya. Oke, kalau misalnya udah, silakan kelompok pertama dulu yang tampil menjelaskan.
motifnya. Ya, maju silakan. Ya, berdua boleh, ini juga boleh. Iya. Hai semua, kami saya Sultan dan ini Damia. Laila. Teman-teman tahu nggak itu motif apa? Tahu. Betul banget ya. Di sini kita menjelaskan tentang motif kaum. Di sini gambarnya ada dua warna, putih dan hitam yang melambangkan kesucian dan keadilan. Di motif ini ada susunan dari buah pohon kami. Asal bahan ini dari Cirebon. Oke, udah? Udah. Udah, silakan dulu. Beri aplaus dong. Oke, udah siap? Bu, kami mau. Oke, silakan pertemuannya terlebih dahulu ya. Oke, kalian motif apa? Oke. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan nama aku Wanda. Nah, di sini kami dapat motif Megamendung. Di mana motif Megamendung itu berbentuk seperti awan dengan banyak memiliki yaitu garis melengkung dan yang berasuran. Iya, kasuki. Karakteristiknya apa? Karakteristiknya itu Melambangkan apa? melambangkan kesucian hati, ketenangan dan kelembutan. Ya, bagus sekali. Dan motif ini berasal dari Jawa Barat, Cirebon. Oke, bagus. Oke, silakan kelompok terakhir. Oke, perkenalkan diri. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, saya dari kelompok terakhir ingin menjelaskan tentang motif batik yang Dinamakan itu teknik parang. parang. Motif parang. Motif ini itu berasal dari Jawa Tengah, tepatnya itu di Surakarta atau Solo. Nah, bentuknya itu menyerupai seperti ombak yang tegas dan memanjang. Ya. Yeay. Karakteristiknya melambangkan Keberanian sama ketegasan. ya, bagus. Silakan duduk. Oke, dari penjelasan kalian tadi ada yang ingin ditanyakan atau gimana? Atau ibu yang bertanya? Ibu, Ya. motif-motif batik yang udah ibu jelasin, apakah masih banyak lagi? Oh, banyak Mbak. Oke, banyak lagi Sultan. Itu ada juga dari Sumatera Barat. Itu seperti Itik Pulang Patang, Kalua Paku, dan Bicara Banggia. Itu adalah pembahasan kita minggu besok. Dan jadi dari itu kalian harus mencari apa aja motif-motif Sumatera Barat gitu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya ya. Nah, tadi kan kalian sudah menjelaskan motif-motif batik. Nah, dan sebelum itu ibu menjelaskan langkah-langkah pembuatan batik. Ada yang bisa dijelaskan apa saja langkah-langkah pembuatan batik? Oke, silakan. Oke, silakan Sultan. Langkah-langkah dalam pembuatan batik itu ada 5. Pertama itu kita mendesain, Ya. itu berupa sketsa ya. Bu. Iya, betul. Kedua itu menjiplak, Iya, menyimpannya memindahkan baik. sketsa ke kain. Iya. Ketiga kita mewarnai dengan renaissance. Yo, ya, ada pewarna remasol dan nantol gitu. Yang keempat kita mengunci warna dengan membeli lilinnya. Bu. Iya, bukan water glass namanya Oh, kalau water remasol. glass. Ya. Sesudah itu finishing seperti kita kalau membuat Alas meja. kasih render-render. Iya. Jadi kalau balik taruh kancing. Iya, bisa jadi Sultan. Oke. Oke, terima kasih ya Sultan. Itu penjelasan sudah bagus. Oke, dari penjelasan tadi Ibu dari penjelasan tadi semoga kalian mendapatkan ilmu dari yang Ibu bahas tadi ya. Oke, Ibu akhiri. Silakan pemimpin untuk mengakhiri pembelajaran ini. Ada baiknya sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa dimulai.